Tetapi karena di dalam diri manusia ada roh dari yang Maha Kudus. Anak-anak muda, engkau harus jaga ini. Harus yang satu roh, yang seiman. Harus. Karena kalau sampai kawin campur, bukan sukunya beda, rohnya yang tidak sama, maka bukan lahir keturunan ilahi. Ya, kita belajar di alam bebas ini. Luar biasa kalau kita baca di Kidung Agung, berapa kali Tuhan menyumpai gereja. Kau sumpai kamu, hai putri-putri Yerusalem, itulah gereja. Tuhan marah. Ketika dia marah kepada gereja, dia nyumpai gereja demi kijang-kijang dan rusa-rusa betina di padang. Oi, jelek sekali sumpah itu. Kenapa Tuhan marah menyumpai kita demi binatang? Maaf saudara, binatang itu betul-betul tahu aturan dalam menikah. Mereka nggak sekolah, tapi mereka tahu aturan. Binatang itu tahu spesiesnya mana. Ya, lihat unggas, jenis unggas saja. Luar biasa. Nggak akan terjadi burung merpati jatuh cinta dengan beo walaupun sama-sama unggas. Nggak mungkin terjadi kuda birahi dengan sapi. Itu anaknya apa nanti itu? Nggak mungkin anjing dengan kambing kawin. Tidak mungkin. Nah, itu yang dimaksud satu roh. Mutlak, tidak bisa tidak. Supaya lahir keturunan ilahi. Lanjut. Tuhan ilahi. Terus diulangi lagi. Jadi jagalah dirimu. Perhatikan. Dan janganlah orang tidak setia dalam istri dari masa mudanya. Jadi ini firman untuk siapa? Ayo ibu bapak, saudara, ini firman untuk siapa? Untuk suami atau untuk istri? Untuk suami. Harus setia kepada istri dari masa mudanya. Nah, ayat 16 dahsyat sekali. Dengarkan ibu bapak, saudara-saudara. Satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta, karena ada jutaan Tuhan di dunia ini. Hanya Yahweh Tuhan kita yang firman-Nya jelas. Kalimat pertama saja, ayat 16. Silakan pengantin lagi. Sebab aku membenci perceraian. Ya, Tuhan ya. Stop sampai di sini. Sebab aku membenci perceraian. Saudara, apa bedanya tidak boleh bercerai dan tidak bisa bercerai? Ayo, siapa bisa jawab? Bedanya mana lebih kuat antara tidak boleh dan tidak bisa? Ayo, mana tidak boleh dan tidak bisa? Mana yang lebih kuat? Tidak bisa. Kalau tidak boleh, ya pilihan masih boleh. Tapi ini tidak bisa. Dengarkan. Sejak ditemukannya mesin cetak pada awal abad yang ke-16 yang lalu, 1500-an. Diperkirakan sampai hari ini, saudara, di dunia itu ada kira-kira 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku ya, 5 juta judul buku. Dari antara sekian juta judul buku, hanya satu buku yang di dalamnya ada sebuah pernyataan, aku benci perceraian. Dan buku itu namanya Alkitab. Maka itu pernikahan tidak bisa cerai. Setiap perceraian itu pasti menghancurkan hidup anak-anak. Saudara, kalau akhir tahun yang lalu 2009 ada film Kiamat 2012, saya sudah lama khotbah bahwa bagi anak-anak kiamat itu nggak perlu menunggu 2012. Kalau sampai ada ayah ibu bertanya kepada anak-anaknya, mulai hari ini kamu milih ikut bapak atau milih ikut ibu karena orang tua mau cerai. Buat anak-anak itu sudah kiamat. Maka itu orang tua jangan egois. Nah, mengapa nggak bisa cerai? Bukan tidak boleh. Tolong saudara Yosef buka Efesus 5. Satu-satunya Tuhan di dunia ini, karena ada jutaan Tuhan, lagi sekali ada jutaan Tuhan di dunia. Satu-satunya Tuhan di dunia ini, mulai ayat 22, yang memberikan hukum bahwa begitu seorang laki-laki menikah, dia jadi suami, maka fungsinya adalah kepala. Begitu seorang gadis menikah, dia jadi istri, maka dia sebagai tubuh. Nah, jadi Efesus 5, 22 sampai 33. Saya nggak usah baca karena waktu. Saudara perhatikan ini. Jadi begitu menikah, kepala itu suami, tubuh itu istri. Citra, hal yang paling sulit bagi semua gadis ya, dengarin. Hal yang paling sulit bagi seorang gadis yang menikah
ketika dia harus tunduk kepada suaminya. Apalagi ketika feminisme luar biasa sedang merajalela. Tuhan tidak berkata, hai perempuan tunduklah pada laki-laki. Tidak. Yang Tuhan firmankan adalah, hai istri tunduklah pada suami. Sambil saudara baca ya, mendengar ini, terus jalan ya ayatnya 25, 2 terus gitu satu-satu sambil saudara baca. Lagi sekali bukan perempuan tunduk pada laki-laki. Tapi kalau kita pakai hukum tubuh dan kepala, itu jelas sekali. Siapa pernah tahu istilah sakit Parkinson? Orang Jawa bilang sakit buyutan, tahu itu ya? Sudah tua dia goyang terus nggak bisa diam. Nah itu istilah asingnya Parkinson. Nah kalau ada tubuh yang tidak mau tunduk kepada kepala, itu namanya Parkinson. Itu tubuh maunya sendiri saja. Nah itu Parkinson. Tubuh boleh usul. Dengar ya istri-istri, tubuh boleh usul. Saya beri ilustrasi. Mungkin suatu hari, mati saya cerita belum soal papeda kepada Citra? Udah ya, makanya di Jawa nggak ada papeda, itu makanan Papua. Misalnya, suatu hari sebagai tubuh, ya perut ini pengen makan rawon, misalnya begitu. Tapi kepala memutuskan, ya walaupun perut ini pengen rawon, saudara pasti pernah mengalami ini. Perut ini ingin sesuatu, tapi kepala memutuskan enggak. Hari ini aku mau makan papeda saja. Apa perutnya terus ngambek? Begitu papeda dimasukkan ke mulut, terus perutnya ngunci. Begitu atau tidak, Citra? Tidak, dia harus ikut keputusan kepala. Nah itu hukum. Sama saudara, 2 bulan yang lalu Indonesia sangat terharu. Kita ingat ketika Ibu Ainun Habibie meninggal. Saudara, kita harus bangga kepada keluarga Pak Habibie. Begitu cintanya pada istrinya luar biasa. Sampai puisi yang dibuat Pak Habibie kepada istri tercinta disebarkan ke banyak lewat internet. Wah hebat sekali. Siapa ingat Ibu Ainun dalam sebulan operasi berapa belas kali? Berapa belas kali? 12. Bayangkan, saya itu nggak bisa bayangkan sebulan dioperasi 12 kali. Bisa bayangkan itu tubuh kayak apa? Nah ingat, kalau toh tubuh ini terus-terusan sakit, ya sebagai istri, boleh nggak kepala berkata, bosen aku ngurusin kamu, terus sakit saja, lebih baik aku potong kamu, aku ganti tubuh lain. Nah itu bercerai namanya. Berarti dia mati. Begitu pula tubuh. Bisa terjadi seorang istri. Kemarin malam saudara, saya belum pernah ketemu suami seperti itu. Dibilang gila bukan gila. Jadi ini suami saudara, kelihatannya bagus tapi punya penyakit. Ini yang terakhir. Ya itulah kesempatan, maaf kalau ada anggota polisi, maaf di sini. Jadi suami ini begitu bencinya kepada istrinya, sampai anaknya 2 itu mengancam bapaknya. Berani sekali lagi datang ke rumah ini, kami akan usir, kalau perlu kami akan bunuh. Anak bisa marah seperti itu. Kenapa? Yang terakhir, jadi 2 kali istrinya dilaporkan polisi. Yang pertama tuduhan penggelapan uang. Nggak tahu bagaimana suami bisa ngarang cerita sehebat itu. Nah yang terakhir ini istrinya dijebak pakai narkoba. Nah namanya polisi dengan narkoba kesempatan meres sekali. Ditangkap itu istri. Waduh, waktu saya dengar seperti itu, kok bisa ada suami segila itu. Nah misalnya suami gila bagaimanapun juga. Misalnya kepala kita sakit terus, nggak mungkin tubuh berkata, aku potong aja lah, ganti kepala lain, kepala kok pusing terus begitu. Berarti dia mati. Jadi kata tidak bisa cerai setelah menikah, karena kita sudah berubah. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Ingat itu. Inilah hukum yang tidak dimiliki oleh Tuhan yang lain di dunia ini, yaitu dalam hukum pernikahan yang hebat. Bersyukur kalau Mardi dan Citra selama pacaran dulu sering ribut, itu bagus. Saya selalu menganjurkan bagi yang belum menikah, kalau pacaran sering-seringlah ribut dan bertengkar. Puas-puaskan. Seperti orang perang, habiskan pelurunya. Supaya begitu menikah nggak punya peluru lagi, pakai pistol air, cepret gitu aja perangnya.